Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu guru, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan renungan harian Rabu 20 Januari 2021. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas hari ini, atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan renungan firman-Mu, siapkan kami dan berkati kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Peristiwa penyembuhan di hari Sabat ini menimbulkan konflik antara Yesus dan orang-orang Farisi yang begitu getol tentang pentingnya kepatuhan secara harafiah pada peraturan-peraturan agama yang diberi judul Hukum Taurat yang berjumlah 613 macam. Setiap orang Yahudi yang setia mau tak mau harus mematuhinya. Salah satu peraturan yang harus dijunjung tinggi ialah keharusan istirahat total dari segala kegiatan di hari Sabat. Dilarang melakukan sesuatu apapun. Maka tidak heran, sewaktu Yesus menyembuhkan seseorang yang mati sebelah tangannya di hari Sabat, langsung orang-orang Farisi menghakimi dan menghukum Yesus sebagai pelanggar berat hukum Sabat. Yesus yang kesal menjadi marah kepada orang-orang Farisi itu. Ia pun bertanya, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh nyawa orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus menjawab dengan menanyakan akal sehat mereka. "Jika seseorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba?" Yesus sangat marah atas tertutupnya budi dan hati mereka. Ia menekankan bahwa perbuatan baik itu jauh lebih mulia daripada kesetiaan buta akan hukum Sabat. Itulah Yesus. Dia bersikap dan bertindak belas kasih. Meski itu bisa berarti menomorduakan beberapa tata kebiasaan tradisional. Bisa saja kita seperti orang Farisi, ragu-ragu untuk menolong sesama yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Tetapi kita berpikir, jangan-jangan kita melanggar tata kebiasaan kekatolikan kita. Dalam hal ini kita bisa bertanya, kita ini melanggar atau menggenapi hukum? Benarkah kita bertindak secara jujur dan tulus dari hati yang penuh belas kasih? Kalau ya, berarti kita benar-benar mencoba mengikuti jejak Yesus, menggenapi hukum. Demikian renungan pada pagi hari ini. Suster, Bapak, Ibu guru, dan anak-anak sekalian, mari kita doakan untuk persatuan umat Kristiani. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau ya Bapa,
ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan persatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya persatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu. Dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu." Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu bisa menjadi petunjuk dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ya Yesus, buatlah hati kami mudah tergerak oleh belas kasih seperti diri-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.